Bismillah, Assalamualaikum. Bagian ketiga, Sarebu Lelembut versi Gama Budi dari Queer Tipping dalam kolaborasi bersama Dioseta dan Restu Wiratmaja. Sangkar Getih Kutukan. Ini dia selengkapnya. Cahaya roda dua kendaraan bermotor berwarna kuning terus menyorot pada jalanan yang tidak mulus. Kedua rodanya berputar kencang, menembus malam yang semakin gelap. Kedua laki-laki yang sudah tidak muda lagi itu berkejaran dengan waktu. Alamat yang mereka tuju tidak akan lama sampai setelah melewati jalanan kampung dan terlihat beberapa pohon jengjing. Jaket tebal yang menempel di lelaki tua seolah tidak cukup menahan udara dingin dini hari yang terus menerpa tubuhnya itu. Namun ada hal yang teramat penting yang membawanya harus segera datang menemui Gama dan Budi. Ini sudah masuk kampung Tegal Surup, Ki? Apa langsung ke rumah Pak Asep? Tanya Mang Idim, terus menarik gas motornya yang berada di kepalan tangan. Jangan dulu, Dim. Rumah sesepuh kampung dulu saja. Sesuai yang kakek lihat, dia pasti sedang terkapar, jawab Ki Dudui. Hanya kesunyian dari kampung Tegal Surup yang pertama kali menyambut kedatangan Ki Dudui dan Mang Idim, memberi pertanda bahwa kendaraan roda dua yang dikendarai Mang Idim adalah yang terakhir dan berani melewati jalanan kampung setelah beberapa malam ke belakang. Jangan lewati pos ronda di depan, ambil kiri, Dim, tegas Ki Dudui tiba-tiba setelah memejamkan matanya, kembali mengingat gambaran dari zikir yang sebelumnya ia lakukan sebelum pergi. Jalanan tanah merah dengan bebatuan kecil sebagai aspal itu dilalui dengan cepat. Lampu kuning kendaraan roda dua itu sudah menyorot perkebunan rumah warga yang terletak berjauhan. Cepat ke paling ujung jalan ini, Dim. Simpan motornya di belakang pohon itu, ucap Ki Dudui semakin cemas. Sementara ia semakin membenarkan bayangan dalam duduk bersilanya beberapa jam ke belakang. Ketika melihat dari kejauhan, terdapat rumah sederhana sudah menyala beberapa obor sebagai penerangan. Apa itu rumah sesepuh kampung ini, Kek? Tanya Mang Idim. Setelah turun dari motor dan menyembunyikan di balik pohon dan membawa plastik hitam berisikan 2 botol berukuran cukup besar berisikan air yang sengaja mereka bawa. Semoga benar, Dim. Tunggu dulu saja. Sambil istirahat, keadaan Gama dan Budi semoga aman dan belum bertindak apapun, jawab Ki Dudui sambil duduk di dekat pohon lainnya untuk semakin jelas melihat ke arah rumah serta memantau keadaan. Beberapa kali asap rokok sudah terlihat dari balik pohon. Asap itu berasal dari rokok yang Ki Dudui dan Idim bakar sedari tadi. Sudah hampir 20 menit mereka berdua hanya diam. Namun Mang Idim sudah paham dengan perintah dari Ki Dudui. Matikan rokoknya, Dim, tegas Ki Dudui sambil menginjak rokoknya sendiri. Mang Idim langsung melihat ke arah berlawanan dari posisi rumah yang terus mereka intai sedari tadi. Apa ini, Kek? Tanya Mang Idim, langsung mengambil sikap siaganya. Tidak salah lagi, bersiap dulu saja. Dari kejauhan, seorang pemuda sedang memapah tubuh lelaki tua dengan mengenakan kopiah hitam dan sorban yang menyampai di bahunya. Langkah pemuda itu bergerak semakin cepat manakala melihat ke arah rumah yang akan ia tuju. Barojak, apa sebenarnya yang terjadi di rumah? Kenapa Abah bisa tidak sadar di jalan barusan? Pertanyaan pemuda itu tidak langsung dijawab oleh lelaki tua. Ia hanya menggelengkan kepalanya yang sudah tertunduk sambil memegang bagian dadanya yang terus diserang rasa sakit semenjak kepulangannya dari rumah Bah Asep. Gous, ucap Barojak tiba-tiba. Tangan kanannya tidak pernah lepas dari bagian dada dengan nafasnya yang semakin sesak. Iya, Bah, bicarakan saja. Kusuma siap mendengar apapun. Karena memang keadaan murni semakin buruk, jawab Kangkus. Terus memapah dengan semakin cepat, dengan golok yang terus terikat di sebelah pinggangnya.
tanpa mereka berdua sadari. Baru saja melewati di mana Ki Dudui dan Mang Idim bersembunyi. Bahkan kepala Ki Dudui hanya mengangguk perlahan ketika mendapati lelaki tua yang hampir seumuran dengannya itu, sesuai dengan petunjuk yang sudah didapatkan. Kutukan yang menimpa Murni tidak akan sembuh, Kus. Percaya sama Abah. Termasuk tamu bapak kamu Asep. Itu hanya akan menyiksa tubuh adik kamu saja, Murni. Lebih baik ikhlaskan saja, ucap Bah Rojak setelah kakinya semakin dekat dengan rumah. Apa mereka berdua akan semakin memperburuk keadaan Murni, Bah? Jawab Kang Kus, berusaha menguatkan dirinya setelah mendengarkan ucapan Bah Rojak yang menyayat hati. Bahkan seluruh warga kampung kini terancam. Kutukan itu akan semakin menimpa anak perempuan, akan ada Murni selanjutnya. Lebih baik dua orang itu pergi dari kampung ini malam ini juga, Kus, tegas Bah Rojak. Jauh lebih yakin pada firasat dirinya setelah berjumpa malam tadi dengan sosok misterius di walungan Lewi Kolot. Kamu lihat saja sendiri, apa setelah kedatangan Pak Guru teman abah kamu dan lelaki kondorong yang Ihin dan Junet temui di atas Astana Jenjing, keadaan adik kamu apa membaik? Lanjut Bah Rojak. Walaupun ia sekarang melihat beberapa rumput ilalang di samping rumahnya bergerak, seperti akan seseorang yang datang. Tidak, Bah, malah Murni semakin berontak. Kang Kus mengikuti Bah Rojak yang masuk ke dalam rumah secara tergesa-gesa. Dari balik pepohonan, Ki Dudui tetap menahan Mang Idim untuk bergerak. Semua pertanda yang datang padanya perlahan berbuah bukti. Kek, ilalang itu terus bergerak. Itu yang kita tunggu, Dim. Sebentar lagi. Dalam hitungan detik, rumput-rumput ilalang di samping rumah Bah Rojak semakin bergesekan. Keluarlah seseorang dengan mengenakan penutup wajahnya. Topeng Ki, sebelah, amang habisi sekarang, ucap Mang Idim. Sudah melihat jelas dari samping, manakala orang itu langsung membuka pintu rumah Bah Rojak dengan cara ditendang. Jangan, percuma, sudah. Diam dulu saja. Jangan sampai dia merubah tujuannya dan mengacaukan rencana kita. Taruhannya banyak nyawa yang akan hilang seketika ketika jengges itu bereaksi. Bukan hanya pada tubuh Murni saja, Dim. Paham? Tegas Ki Dudui semakin cemas. Apalagi pikirannya sedari tadi sudah terbagi dua dengan memikirkan keadaan Gama dan Budi. Terlihat jelas bangunan rumah sederhana milik Bah Rojak itu bergetar. Bagian temboknya seperti menahan tubuh seseorang. Diikuti suara teriakan menahan sakit. Namun belum bisa Ki Dudui dan Mang Idim pastikan antara tubuh Bah Rojak atau Kang Kus. Baru saja tangan Ki Dudui melepaskannya dari pundak Mang Idim, tiba-tiba Kang Kus keluar dari rumah itu dengan golok yang sudah berada di tangannya. Langkah tidak lagi tenang, malah sebaliknya, kedua matanya kini berubah menjadi hitam pekat. Suara nafas beratnya bahkan bisa terdengar jelas di telinga Ki Dudui dan Mang Idim yang baru saja Kang Kus lewati. Bahaya sudah kerasukan. Sosok itu dimasukkan oleh lelaki bertopeng sebelah, Kek, ucap Mang Idim. Biarkan saja, paling tujuannya Gama, kalau tidak Budi, kita tidak akan terlambat, jawab Ki Dudui terus menunggu lelaki yang mengenakan topeng sebelah menutupi wajahnya itu keluar dari rumah Bah Rojak. Ampun, tolong. Suara teriakan Bah Rojak semakin terdengar kencang. Bersamaan dengan pintu rumahnya kembali terbuka dengan keras. Jangan bergerak, diam, tegas Ki Dudui menahan kembali Mang Idim untuk berdiri. Lelaki yang mengenakan topeng itu bergerak dengan cepat ke arah ilalang yang kini bergerak kembali, kemudian hilang ditelan kegelapan malam. Pecah sukma, cepat selamatkan kakek tua itu, basuhkan airnya ke seluruh tubuh. Andai kata dia punya salah dan menghendaki penyakit Murni, balasan akan mengikutinya di kemudian hari, Dim, ucap Ki Dudui. Baik, Kek, jawab Mang Idim. Cepat, jangan sampai kita telat menemui Gama dan Budi. Pasti lelaki barusan menyerang mereka berdua, tegas Ki Dudui semakin cemas. Gambaran yang ia dapatkan malam ini berbuah bukti. Apalagi tinggal hitungan jam pagi akan segera tiba. Mang Idim langsung berlari ke arah rumah dengan pintu yang masih terbuka lebar
sambil membawa plastik berisikan 2 botol air. Ia langsung disuguhkan seorang lelaki tua, sudah terkapar, dengan mulutnya terus mengeluarkan darah yang banyak. Keadaannya sudah tidak sadarkan diri. Tanpa merubah posisi tubuh lelaki tua itu, Mang Idim langsung mengeluarkan botol dan membasuhkan air ke seluruh tubuh kakek tua dengan cepat. Siapa kamu? Ucap kakek tua sedikit membuka matanya. Ia perlahan melihat samar wajah Mang Idim. Tidak penting siapa orang bertopeng barusan? Tanya Mang Idim balik, semakin tergesa-gesa. Suruhan seorang Raden, jawab kakek tua. Untuk Murni? Tanya Mang Idim semakin penasaran. Untuk kutukan Murni dan warga kampung, jawab kakek tua itu, kembali mengeluarkan darah dari mulutnya. Jangan ditahan kakek, bisa kehabisan darah, bisik Mang Idim di dekat telinganya. Dim, cepat Dim, Dim. Suara teriakan Ki Dudui membuat Bah Idim langsung membasuhkan air terakhir ke arah wajah lelaki tua. Kemudian meninggalkannya seorang diri. Jika tidak berkhianat, lelaki tua itu bisa menjadi saksi dan memberikan penjelasan pada keluarga Murni kek. Dia hanya bilang seorang Raden, ucap Mang Idim. Sudah berjalan tergesa-gesa menuju ke arah motornya yang terparkir di balik pohon. Suruhan, Raden itu perlu makan. Tapi sayang, nyawa dan darah yang mereka perlukan mengirimkan kutukan jengges demi kekuasaan. Gama dan Budi harus segera menuju ke arah di mana semua berawal, Dim, ucap Ki Dudui. Sudah berada di atas jok kendaraan roda 2 yang kini dengan cepat menuju rumah Bah Asep. Termasuk kesembuhan Murni kek, jawab Mang Idim masih tergambar keadaan Bah Rojak setelah ditemui oleh lelaki bertopeng. Termasuk juga keselamatan warga, Dim. Dan waktu yang sangat teramat singkat. Kutukan ini tidak biasa. Mereka akan menghadapi musuh yang sama, Dim. Sesuai informasi dari Pak Le, tegas Ki Dudui sambil terus memperhatikan keadaan kampung Tegal Surup. Dan ia sudah yakin bahwa akan ada sebuah sungai yang harus ia tanyakan kepada Budi. Sementara itu, lampu kuning kendaraan roda 2 itu sudah menyorot sebuah rumah yang berada di paling ujung kampung Tegal Surup. Semua kecemasan dan firasat Ki Dudui langsung disambut oleh bukti ketika kuncian tangan Budi sudah mendarat di leher pemuda yang sudah dirasuki sosok kiriman dari lelaki bertopeng sebelah. Lelaki itu terus berontak, namun kalah telak dengan cekikan dan kuncian yang Budi lakukan. Telat, bisik hati Ki Dudui melihat Murni sudah berdiri di depan pintu rumah, membuat Bah Asep, Nituti, termasuk Gama dan Budi seketika kaget. Abdinya Raden itu mempunyai ajian sakti. Darah Murni sengaja diberikan untuk makan mereka. Hentikan, dan tidak ada pilihan lagi jika Murni ingin tetap hidup, ucap Ki Dudui. Hal itu didengar juga oleh Budi yang terus mengunci leher Kangkus yang semakin berontak. Pergi, pergi, saya harus mati. Suara teriakan Murni sudah terdengar kencang. Dengan cepat usapan tangan Mang Idim mendarat di wajahnya, membuat tubuh Murni lemahnya kemudian terjatuh. Di mana kek lokasi reruntuhan itu? Tanya Gama. Sadarkan dulu pemuda itu, kasihan Gam. Apa itu anak Abah? Tanya Ki Dudui. Bah Asep yang masih tidak menyangka dengan keadaan dini hari yang semakin mencekam, hanya menganggukkan kepalanya. Kusuma, kakak dari Murni kek. Maafkan sudah membuat kakek datang ke rumah ini, jawab Bah Asep. Tolong anak perempuan saya satu-satunya kek. Kasihan, tubuhnya semakin kurus dalam waktu beberapa hari saja, lanjut Nituti, sampai ia bersujud di hadapan Kek Dudui. Namun dengan cepat Gama mengangkat tubuh Nituti. Cukup Bud, kasihan, ucap Gama, menahan tangan Budi yang mengunci leher Kangkus semakin kencang. Mata hitam Kangkus tiba-tiba terpejam dan langsung Budi bawa ke dalam rumah. Lelaki tua dengan kopiah hitam dan sorban sudah tidak sadarkan diri di rumahnya. Setelah Kusuma mengantarkan sampai ke rumahnya, ucap Ki Dudui setelah duduk bersila di tengah rumah. Sementara Mang Idim dan Nituti sedang memastikan keadaan Murni. Bah Rojak, jawab Bah Asep terbata-bata. Dia minum air yang Budi siapkan kek. Sepertinya dia tahu sosok pengirim jengges pada Murni, sahut Budi pelan, tidak melebihi suara Ki Dudui.
Jelas sekarang, kek. Saya mulai bisa paham. Malam itu, ucap Mbah Asep kemudian menjelaskan 3 malam ke belakang. Ketika Mbah Rojak dini hari pergi menyusuri Astana Jengjing sampai Walungan Lewi Kolot. Setelah Mbah Asep menceritakan kenapa penyebab Murni terjatuh di dekat Astana Jengjing hingga bagian pahanya mengalir darah. Ki Dudui, Gama dan Budi hanya mendengarkan dengan teliti. Terlebih Ki Dudui sudah memberi pertanda kepada Gama dan Budi untuk tidak berbicara. Benar dan tidaknya Mbah Rojak, bukan hak kita memastikan Mbah Asep, tapi keselamatan Murni yang penting dini hari sekarang sampai pagi tiba. Mbah Asep sudah kenal saya juga lama, apalagi ini bukan perkara biasa. Apa siap dengan segala resikonya? Ucap Ki Dudui, membuat suasana dini hari di malam rumah Mbah Asep seketika hening. Apalagi Nituti baru saja ikut dalam pembicaraan. Apapun Nini siap menerima resikonya, kek, jawab Nituti sambil mengelap air mata yang membasahi kulit pipi keriputnya. Mang Idim hanya menganggukkan kepalanya ke arah Ki Dudui. Ia masih berdiam di dekat pintu kamar Murni. Ki Harja Maulana, atau sering dipanggil Ki Maul, betul itu kakeknya Murni? Kata Ki Dudui tiba-tiba, begitu berat menyebutkan nama tersebut. Mbah Asep dan Nituti langsung saling bertatapan mata. Bak kaget dengan ucapan yang keluar dari mulut Ki Dudui. Benar, kek, itu nama bapak? Jawab Mbah Asep. Sesepuh, pemuka agama, orang paling dihargai di kampung ini. Itulah kenapa Budi sudah melihat lelaki bertopeng sebelah yang menutupi wajahnya berjalan di atas tanah Astana Jengjing, ucap Ki Dudui dengan pandangan matanya yang menatap kosong ke arah kamar Murni. Tidak ada lagi yang berani menjawab ucapan Ki Dudui, termasuk Gama dan Budi yang hanya menganggukkan kepalanya. Suruhan seorang raden, mungkin dari keluarga Ningrat. Mereka haus akan kekuasaan dan keserakahan, namun ada harga yang harus dibayar mahal, yaitu darah dari keturunan yang baik. Hingga kutukan jengges itu menimpa Murni. Cilakanya Gama dan Budi harus terlibat, bahkan bertanggung jawab karena takdirnya membawa mereka berdua sampai di rumah ini. Terlebih mengenal Mbah Asep selama mengajar di sekolah, lanjut Ki Dudui. Mbah Asep dan Nituti seolah mendapatkan jawaban atas apa yang menimpa anak perempuannya dengan waktu yang teramat cepat itu. Apalagi kini Kangkus masih terbaring belum sadarkan diri. Apa Murni akan selamat, kek? Tanya Mbah Asep memberanikan dirinya untuk bicara. Baru saja Ki Dudui akan menjawab. Ia merasa akan ada sesuatu yang datang. Sakit, tolong. Tiba-tiba terdengar kembali suara seperti pasir mendarat di atas genting rumah Mbah Asep, membuat Nituti dan Mbah Asep mengingat kejadian beberapa malam ke belakang ketika Mbah Asep baru saja tiba di rumahnya. Gawat. Sampai pagi, Murni harus tetap selamat. Bentak Mang Idim semakin cemas. Tempelkan saja, Gam, tidak ada cara lain. Jengges kembali ditaburkan. Mereka ingin Murni mati sebelum pagi tiba, kata Ki Dudui. Gama dengan cepat langsung menempelkan gelang gengge yang ia ambil dari dalam saku celananya pada bagian perut Murni, membuat suara teriakan jauh lebih kencang kini terdengar hampir ke seluruh rumah Mbah Asep. Sakit. Mulut Murni semakin terbuka lebar, namun kedua matanya terus terpejam. Dari dalam perutnya seolah terdapat binatang yang terus menggerogoti daging. Sementara itu, di sisi lain, suara ayam berkokok yang begitu nyaring sudah terdengar berkali-kali dari arah kandang yang berada di belakang rumah Mbah Asep. Bersamaan dengan pagi yang sudah tiba, dengan sinar mentari dan hembusan angin yang membawa udara dingin, tidak jarang beberapa warga kampung yang akan menuju Walungan Lewi Kolot pasti memandang heran ke arah rumah Mbah Asep. Apalagi kini sejak dini hari tadi sudah terparkir 2 motor di depannya. Pasti itu orang yang akan menyembuhkan Murni ya? Tidak tahu juga. Apa memang bisa sembuh dengan keadaan Murni yang sudah begitu? Warga sudah tahu kan itu kutukan. Dari dalam rumah sederhana itu, Gama dan Budi sudah bersiap dengan keadaan tubuhnya dalam keadaan kurang istirahat. Apalagi Gama sejak subuh tadi hanya duduk bersila di dekat tubuh Murni, silih berganti berjaga dengan Budi dan Mang Idim sejak dini hari.
Abah juga akan pergi dulu ke sekolah. Izin pada ibu kepala sekolah, Pak Gama. Mungkin jika harus kehilangan pekerjaan, ini sudah bagian dari resiko, ucap Mbah Asep tiba-tiba. Bicara saja, Bah, tidak apa-apa. Ibu kepala sekolah akan paham. Tapi tolong jangan menyebutkan Gama ada di rumah Abah. Biar urusan izin Gama nanti istri Gama yang datang ke sekolah, jawab Gama. Di luar rumah, kepala Budi terus mengangguk perlahan ketika duduk bersila di hadapan Ki Dudui dan Mang Idim. Apalagi setelah menerima sobekan kertas yang Gama ketahui dari malam sudah Ki Dudui coretkan banyak tulisan. Nah Gama, jika tidak ada pilihan, ucap Nituti sambil mendekat ke arah Gama. Jika tidak ada pilihan, biar tukar saja nyawa Nini dengan Murni, agar Murni bisa kembali sejak kala sebelum ia sembuh. Lanjut Nituti. Raut wajah putus asanya semakin terlihat. Setelah melihat keadaan tubuh Murni pagi ini semakin mengenaskan, kulit putih dan segar itu kini berubah menjadi keriput. Tulang-tulang tubuhnya semakin terlihat jelas. Gama tidak menjawab ucapan Nituti. Ucapannya sudah cukup membuat hatinya ikut merasakan sakit. Ia hanya langsung mencium tangan Nituti dan Mbah Asep. Apalagi Kang Kus masih terlihat kebingungan dan masih belum ingat kejadian semalam. Gam, semua sudah kakek titipkan sama Budi, segala petunjuknya. Tapi ada satu hal lagi yang harus kamu dengar langsung, ucap Ki Dudui dengan kedua matanya memastikan Mbah Asep dan Nituti tidak mencurigai obrolannya pagi ini. Suara sungai sampai tengah siang mungkin akan terdengar bergemuruh setiap air itu berjumpa dengan air terjun dan seterusnya. Lokasi di mana jengges dan kutukan itu dikirim dari arah timur hutan dan sungai. Lanjut Ki Dudui. Baik kek, Gama mulai paham, jawab Gama. Desa longsor dan kejadian mengerikan yang sedang mereka bereskan bisa jadi pertanda tambahan. Nanti ketika kamu pergi menyusuri arah sungai sesuai petunjuk kertas di tangan Budi, kakek akan komunikasi lagi dengan Pak Le. Kasihan Murni, tidak banyak waktu untuk menentukan nasib hidupnya sendiri, ucap Ki Dudui sambil menepuk pundak Gama. Ayo Gam, ucap Budi yang dari tadi sudah menghidupkan mesin kendaraan roda 2-nya. Gam, tanda-tanda arah sungai itu akan sampai ke hulu sudah dipastikan juga oleh Mbah Asep yang lebih tahu Gam. Catatannya ada di tangan Budi. Akan sangat jauh dari kampung ini, lebih dari perbatasan dari barat menuju timur, bisik Ki Dudui yang terakhir. Mang, kek, ini Murni tambah parah, teriak Nituti sangat kencang. Baru saja Gama akan melangkahkan kakinya masuk kembali ke dalam rumah, Ki Dudui menahan pundaknya. Pergi, biar kakek yang jaga. Waktu kamu tidak banyak Gam, tegas Ki Dudui. Langsung berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam rumah, mengikuti Mbah Asep dan Mang Idim. Bah Asep! Dari kejauhan Gama dan Budi melihat seseorang lelaki yang hampir seumuran dengan Mang Idim sedang berlari ke arah rumah, membuat Gama menepuk pundak Budi agar diam seketika. Mbah Asep yang masih kaget dengan keadaan Murni yang semakin memburuk langsung keluar rumahnya. Ada apa Kang? Anak perawan Kang Ihin sekarang sama seperti Murni. Sejak malam tidak sadarkan diri, tubuhnya kejang-kejang seperti ada yang menyetubuhinya. Darah terus keluar dari mulutnya, Pak. Gama hanya menganggukkan kepalanya perlahan. Ia sudah mengetahui bahwa ancaman dari kutukan itu tidak akan lama lagi menyerang warga kampung Tegal Surup. Gerak cepat, Bud. Keadaan akan semakin buruk, bisik Gama. Sementara itu, bersamaan dengan cahaya matahari yang terus semakin tinggi, laju kendaraan roda 2 yang dikendarai Budi dan Gama sudah melaju ke arah timur. Dari jalanan yang sangat mulus hingga berlubang, mereka berdua sudah lalui. Apalagi petunjuk yang mereka bawa sementara hanya arah Walungan Lewi Kolot yang teramat panjang. Bahkan Budi sudah beberapa kali memastikan jalan yang ia lalui agar tidak tersesat karena berkejaran dengan waktu. Menepi di warung depan. Kamu pesan saja kopi, Bud. Seharusnya ini kita akan sampai. Kalau sesuai petunjuk, aku akan telepon Ki Dudui, jawab Gama. Warung sederhana dengan bertembokkan bilik itu jadi pemberhentian. Gama sudah melihat jelas pegunungan dan hutan yang lebat.
tidak terlalu jauh dari warung. Assalamualaikum, sungai yang jauh itu bah, di mana ya arah hulunya? Tanya Budi sambil duduk. Lelaki tua parubaya itu langsung kebingungan, tidak menjawab ucapan Budi. Malah kedua matanya memperhatikan heran. Ia seperti baru pertama kali melihat manusia seperti Budi dengan rambut gondrongnya. Kopi saja dulu bah, nanti bisa jawab pertanyaan teman saya ini, sahut Gama sambil tersenyum. Dengan tergesa-gesa, lelaki tua langsung menyiapkan kopi untuk Budi yang sudah membakar rokoknya. Sementara Gama langsung mengeluarkan handphone dalam saku celana. Dengan cepat mengirimkan pesan kepada kontak Mang Idim tentang keberadaannya yang sudah tiba di petunjuk paling akhir. Mau kemana memangnya kalian berdua ini? Terlihat seperti mencari alamat. Ini kopinya, silakan. Baru saja Gama akan menjawab ucapan lelaki tua pemilik warung, kalah cepat dengan getar dan dering handphone di saku celana yang langsung ia lihat. Mang Idim, tunggu sebentar Bud, ucap Gama, langsung berdiri dari tempat ia duduk meninggalkan Budi dan lelaki tua. Assalamualaikum Mang, ucap Gama. Ia sudah tidak sabar menunggu petunjuk selanjutnya tentang keberadaan Baron. Ini kakek Gam, kamu di mana itu? Tanya Ki Dudui. Oh kakek, jawab Gama langsung menjelaskan dengan lengkap keberadaannya. Apalagi ia tepat memandang jauh ke arah sungai yang sesuai petunjuk dari Ki Dudui. Bagus, kalian tidak tersesat Gam. Dengar baik-baik, ucap Ki Dudui dengan tegas. Suara dari telepon itu sudah Gama dengar dengan jelas sekali. Namanya Baron. Dia bukan sembarang manusia. Ilmu pecah sukmonya sudah terasa. Bagi dia membuat mati seseorang hal biasa. Itu terlihat pada keadaan murni sekarang Gam. Jangan sungkan memakai meong hideng jika berhadapan dengannya, karena itu akan mempersingkat waktu. Dan itu tidak cukup. Paham maksud kakek? Lanjut Ki Dudui. Paham kek. Bayangan dalam mimpi bersama Kilang Samana sudah menggambarkan kekejaman dia dan para penyuruh dari keluarga Ningrat itu. Tapi kemana lagi Gama harus melangkah? Tanya Gama. Apalagi Budi sudah menganggukkan kepalanya, bak memberi pertanda penting. Setelah terlihat berbicara dengan lelaki tua penjaga warung. Ke Leweng Rawa Sukmo. Setelah matahari tenggelam dari tempat kamu berada sekarang, kamu sudah harus segera sampai. Baik kek, Gama paham. Sebuah jalan yang tidak sering dipijak manusia tidak akan bisa melalui jalanan desa bekas longsor. Sudah menutupi jalanan menuju leweng itu di antara celah pegunungan dan diapit oleh hutan, ucap Ki Dudui. Gama akan simpan motor di warung ini. Mungkin kakek tua pemilik warung juga akan Gama tanya. Tapi kek, apa yang akan Gama dapati di dalam leweng itu? Tanya Gama semakin penasaran. Tempat ajian pecah sukmo dan para penyuruhnya akan jauh berkali-kali lipat kuat di tempat itu. Tempat di mana kutukan itu dikirimkan pada murni. Hati-hati, ucap Ki Dudui. Seketika telepon dari Ki Dudui terputus setelah Mang Idim terdengar membisikkan sesuatu di telinga Ki Dudui, membuat Gama paham akan keadaan yang terjadi di rumah Bah Asep. Seharusnya mereka juga akan sampai. Bisik hati Gama tiba-tiba, walaupun belum mengetahui apa yang akan terjadi di dalam leweng Rawa Sukmo tersebut. Kakek, maaf, pernah dengar desa yang terkena longsor belakangan ini? Tanya Gama setelah ikut berbincang obrolan Budi. Lelaki tua itu hanya mengerutkan dahinya, namun tiba-tiba tersenyum ke arah Gama, diikuti anggukan kepala Budi. Alamat mana sebenarnya yang akan kalian tuju? Bicara saja, jawab lelaki tua sambil tersenyum. Leweng Rawa Sukmo kek, jawab Gama perlahan. Lelaki tua itu langsung kaget mendengar nama yang keluar dari mulut Gama. Tubuhnya seketika mematung. Rokok yang terjepit di antara jarinya tidak lagi ia hisap dengan sakar yang begitu saja terjatuh. Dari mana kalian tahu tempat itu? Tidak pernah ada lagi yang masuk leweng tersebut, jawab lelaki tua itu dengan sangat panik. Barusan kakek saya bilang tidak jauh dari tempat saya ini, dengan segala petunjuk arah sungai yang tidak akan lama menemui hulu ketika siang hari bersama dengan derasnya air sungai yang semakin berkurang dan desa dengan tanah longsornya itu, jawab Gama menjelaskan, memaksa lelaki tua itu paham.
Lelaki tua itu hanya mengangguk perlahan. Semua ucapan Gama tidak ada sedikit pun yang salah. "Kakek tahu di mana tempatnya?" tanya Gama membuyarkan tatapan kosong lelaki tua itu. Lelaki tua itu baru menyadari ketika Budi perlahan berdiri dari balik pinggangnya sudah terlihat sebuah pisau. 2 jam lagi akan sampai. Benar, desa longsor itu menutup jalan menuju Leweng Rewosukmo. Kalian harus berjalan kaki ke arah sana dari warung ini. Tidak bisa dilalui kendaraan lain. Untuk apa kalian datang ke tempat itu? Tanya lelaki tua. Membuat suasana siang di dalam warung seketika hening. Seharusnya saya tidak perlu tahu tujuan kalian. Lagian saya masih ingin hidup sampai ajal menjemput. Simpan saja motor kalian di belakang warung ini. Semoga bisa kembali dengan selamat. Maaf, bukankah kita terlalu takabur, kek? Menentukan sampai kapan kita hidup dan kita akan mati? Jawab Gama sambil tersenyum. Terima kasih Kek Jajang atas pertolongannya, sahut Budi, membuat lelaki tua itu kaget manakala Budi memanggil namanya. Begitu juga dengan Gama. Kek Jajang hanya menganggukkan kepalanya di hadapan Gama, kemudian berjalan keluar warung dengan tergesa-gesa. Begitu juga Budi yang langsung menyimpan uang selembar sisa pembelian makan sebelumnya di atas meja. Ia langsung mendorong motor yang disimpan di belakang warung. Kalau kalian beruntung, cahaya bulan malam ini akan membuka jalan di dalam leweng sana. Ambil saja jalan kecil yang terjepit. Itu sudah hutan dan kalian sudah masuk. Mungkin terlihat dekat dari sini. Kenyataannya kalian masih harus berjalan jauh, ucap Kek Jajang sambil menunjuk menggunakan jari jempolnya ke arah pegunungan, hutan, dan arah sungai. Baik, saya paham Kek, jawab Gama mengerti. Dari mana sebenarnya kalian? Tanya Kek Jajang semakin penasaran. Nanti kalau kami kembali, kakek akan tahu. Ayo Gam, semoga sampai sebelum sore, ucap Budi langsung berjalan ke arah belakang warung dengan membawa 2 botol air minum di dalam wadah plastik. Sebuah jalan yang akan membawanya masuk ke dalam celah jalan kecil yang dihimpit hutan lebat. Kakek Jajang hanya berdiri mematung, memperhatikan Gama dan Budi yang berjalan semakin menjauh sambil ia semakin heran manakala lelaki berambut gondrong itu mengetahui namanya. Dari mana kamu tahu nama lelaki tua barusan, Bud? Tanya Gama. Di dekat wadah jajanan ada buku bertuliskan Bah Jajang. Itu pasti milik dia, bukan Gam? Mungkin catatan belanja atau penghasilan warung. Aku juga sudah simpan uang kembalian untuk bayar kopi, jawab Budi dengan dingin. Gama hanya menggelengkan kepalanya saja dengan tingkah Budi. Walaupun ia mengerti pasti Budi jauh lebih teliti berhadapan dengan orang baru yang kini memberikannya petunjuk. Membuat Gama langsung mengirimkan pesan penting pada Mang Idim agar segera dibaca oleh Ki Dudui. Sudah hampir 2 jam Gama dan Budi berjalan di bawah matahari yang perlahan turun menerangi isi dalam leweng melalui celah pepohonan nan tinggi menjulang. Tidak ada satupun pertanda bahwa jalan setapak ini sering dipijak kaki manusia. Namun Gama cukup tenang ketika Budi terus membuka jalan untuknya. Dan untuk Budi, leweng seperti ini sudah tidak lagi asing. 2 botol air minum yang mereka bawa sudah habis dari tadi. Mereka tidak menyangka bahwa perjalanannya cukup jauh. Hingga perlahan, cahaya kuning keemasan terlihat semakin turun dari celah pepohonan. Cahaya itu keluar dari barat, yang berarti ada di belakang mereka berdua. Suara sungai sudah tidak terdengar, Gam. Apa mungkin masih jauh? Ucap Budi sambil mengatur nafasnya. Dengan kedua matanya terus bersiaga. Benar, Bud. Beberapa kali para penunggu di sini sudah ingin menunjukkan wujudnya. Apalagi sebentar lagi malam akan tiba. Hati-hati, Baron bisa muncul kapan saja, jawab Gama. Maaf Gam, kita tidak salah jalan lihat di depan, ucap Budi sambil menundukkan kepalanya. Bagus, sesuai amanah kakek, Bud. Mayong Hideng sudah menunggu kita, jawab Gama terus mendekat ke arah 2 cahaya kuning dari mata Mayong Hideng. Apalagi matahari baru saja tenggelam, membuat seisi leweng menjadi gelap.
Baru saja Gama mengelus kepala Meong Hideng, pohon di depan pandangan mata Gama bergetar kencang, membuat dedaunan itu ikut bergerak. Tidak salah lagi, sesuai firasatku, kalian akan sampai dengan tujuan yang percuma. Suara itu membuat Budi siaga. Dari kegelapan malam, Budi sudah melihat seseorang muncul. Orang yang sama ketika ia lihat di atas tanah Astana Jengjing. "Gama, awas!" teriak Budi sangat kencang. Melihat seseorang itu tiba-tiba berada di belakang tubuh Gama dengan ajian pecah sukmonya. Tubuh Gama langsung terpental karena terkena pukulan kencang yang mendarat di bagian lehernya hingga tubuh tertahan sebuah pohon besar. Meong Hideng langsung berlari terpincang-pincang ke arah Gama. Ia langsung mengelap sedikit darah yang keluar dari mulutnya. "Pecundang, hanya segitu kemampuanmu. Hadapi aku, jangan bersembunyi!" Teriak Budi sudah tidak lagi mengendalikan dirinya, manakala ia sedikit telat menjaga Gama. "Di sini!" "Bud, hati-hati. Dia adalah Baron dengan topeng sebelahnya," tegas Gama sambil berusaha bangun dibantu oleh Budi. Ia sudah mendapati dari ciri ajian pecah sukmo yang dikatakan Ki Dudui. "Cepat perintah aku, Gam!" bisik Budi sudah menatap tajam dan dingin ke arah Baron yang berdiri tidak jauh darinya. "Ini kawasanku. Mulai sekarang, hidup dan mati kalian di tanganku. Termasuk anak perawan yang darahnya begitu segar untuk tuanku," teriak Baron, melihat ke arah Budi dengan topeng yang menutupi wajah sebelahnya. "Tidak akan lama lagi, kutukan akan menimpa seluruh kampung telah Suruk," lanjut Baron, semakin berteriak kencang, menggema ke seluruh penjuru hutan. "Sekarang Bud, habisi!" bisik Gama sambil memegang gelang gengge yang semakin mengeluarkan panas. Budi melangkah ke arah Baron tanpa ada sedikit pun rasa takut pada kekuatan Baron. Pandangan lurus nan dingin itu bak binatang buas yang akan segera memakan hidup-hidup mangsa buruannya. Baron hanya satu langkah mundur. Tidak menyangka musuh di depannya itu tidak bisa dikalahkan dengan hanya mengenakan perkataannya. Satu kali pukulan Baron melayang dengan cepat ke arah wajah Budi. Namun dengan cepat kepalan tangannya itu malah berada di tangan Budi. Krek! Tulang pergelangan tangan Baron seketika terdengar remuk. Tangan kiri Budi bergerak ke arah belakang pinggangnya. Walaupun ia merasakan sebuah keanehan, Baron malah tersenyum. Seret! Satu kali tusukan pisau andalan Budi mendarat tepat di bagian tengah dahi Baron. Tanpa ampun, pisau itu ia tarik ke bagian bawah hingga mengenai pertengahan di mana kedua mata Baron berada, hampir membuat rusak topeng sebelah yang Baron kenakan. Teriak Baron terdengar sangat kencang. Namun seketika tubuhnya bisa lepas dari cengkeraman Budi bersamaan dengan dahinya yang hampir dibuat remuk. "Bajingan, kalian tidak akan bisa membuat aku mati!" teriak Baron yang kini sudah berada jauh di depan Budi dan bergerak meninggalkan Budi. Budi seketika melirik ke arah Gama. Ia masih harus menghabisi Baron, entah itu pecahan sukmanya ataupun wujud aslinya. "Lakukan." Dengan sedikit gerakan mulut dan sebuah anggukan, Gama memberi izin pada Budi untuk menyelesaikan apa yang ia lakukan. Isyarat Gama membuat Budi melesat mengejar pecahan sukmo Baron masuk ke dalam leweng yang membuat Gama tertinggal di belakangnya. Gama menggunakan celah kesempatan itu untuk mencoba memahami kekuatan Baron ketika pukulan sebelumnya mendarat di bagian pundaknya. Sementara itu, ayo bergerak. Amarah Budi tidak akan mudah padam. Musuh di depannya mungkin makanan yang selama ini ia nantikan, bisik Gama pada Meong Hideng yang langsung mengikuti langkahnya. Hanya dalam hitungan detik, Gama sudah kehilangan jejak Budi. Walau begitu, Gama terus melangkah semakin masuk ke dalam leweng. Ia meneruskan perjalanannya bersama Meong Hideng yang terus berjalan terpincang-pincang. "Baron seperti sengaja memisahkan aku dengan Budi," bisik Gama sambil terus saja mengucapkan amalan untuk mengirimnya kepada Sang Pencipta meminta bantuan dan perlindungan. "Teu kudu melang atawa sieun, sagala kehadean pasti aya jalanan Gama. Lurus." Samar-samar suara bisikan suara terdengar di telinga Gama. "Gilang samana," gumam Gama bernafas lega mendengar petunjuk itu. Gama terus berjalan tanpa mengetahui di mana keberadaan Budi. Namun bisikan suara Kilang Samana dan gelang gengge
yang terasa semakin panas bisa membuatnya sedikit tenang. Padahal sekarang jalan di hadapan matanya itu hanya diselimuti kegelapan malam yang semakin pekat. Segala jenis pepohonan yang semakin meninggi dan semak-semak yang rimbun. Dari arah lurus yang semakin gelap, tiba-tiba dahi Gama mengkerut. Dengan kedua matanya itu, mendapati seseorang yang sedang berdiri di dekat semak-semak di antara pepohonan. Terang! Suara pisau beradu terdengar dari arah orang itu. Namun suara pertempuran itu perlahan menghilang seolah ia berhadapan dengan siasat yang licik. Orang itu berlari ke arahku seolah menyadari keberadaanku, dan saat semakin mendekat, aku seolah merasa tidak asing dengan sosok itu. Tidak salah lagi, bisik hati Gama sambil menghembuskan nafas panjangnya dan mengatur nafas ngos-ngosannya. Danan, ucap Gama memastikan. Gama, jawab Danan terlihat kaget sambil melihat ke arah Meong Hideng yang berada di dekat kaki Gama. Gama langsung mendekat ke arah Danan dan langsung memberikan salam hangat. Begitu juga Danan langsung mengelus kepala Meong Hideng yang sudah ia ketahui wujud aslinya. Pasti musuh yang kita hadapi sama Danan, ucap Gama masih memegang gelang genggenya. Benar, tidak salah lagi. Keadaan semakin darurat, Gam. Pertanda dari Kilang Samana sudah aku ketahui. Di mana Budi? Tidak mungkin dia ditinggalkan, tanya Danan. Ia masih siaga, memperhatikan sekitarnya. Ki Dudui juga sudah dapat pertanda dari Pale hingga aku sampai ke tempat ini. Budi sedang mengejar Baron. Apa Cahyo juga sama? Jawab Gama. Belum lama Danan akan menjawab ucapan Gama. Mereka berdua sama-sama mendapati pertanda seseorang mendekat. Ajian pecah sukmo Baron benar-benar berbahaya, Gam. Kita harus menemukan wujud aslinya, ucap Danan semakin bersiaga. Budi sudah hampir membuat Baron mati. Namun sayang, itu ternyata juga bagian dari ajiannya saja, jawab Gama, terus memperhatikan sekitar dari arah berlawanan pandangan mata Danan. Suara dedaunan yang bergesekan terdengar dari salah satu sisi. Awas Danan, di sana, teriak Gama. Peringatan Gama membuat Danan langsung melihat ke arah yang ditunjuk Gama. Aku akan menyerangnya dengan sukmaku ketika dia mendekat, bisik Danan, memberi isyarat pada Gama yang dibalas dengan anggukan. Tempat ini adalah tempat yang tepat untuk membunuh kalian, termasuk kucing hitam tidak berguna itu, teriak Baron terus berjalan mendekat. Gama dan Danan sama sekali tidak menjawab ucapan Baron yang terus berjalan mendekat. Mereka berdua benar-benar menunggu waktu yang tepat. Sekarang, bisik hati Gama sambil memejamkan tangannya. Ia tidak ingin membuang waktu dan menuruti perintah Ki Dudui untuk tidak menahan diri. Kring, kring, kring. Gelang gengge dalam genggaman tangan Gama sudah berbunyi dengan nyaring. Bersamaan dengan hentakan 3 kali kaki kanan Gama menyentuh tanah, membuat Meong Hideng langsung bergerak ke arah Baron. Gam, apa tidak terlalu cepat? Tidak Nan, kita lihat saja. Getaran tanah leweng rawa sukmo bak kedatangan gempa. Seluruh pepohonan yang berdiri tegak itu bergetar akibat dari langkah Meong Hideng yang sudah menjelma menjadi wujud aslinya. 3 kali cakaran dari kuku panjang bak pedang mendarat ke tubuh Baron dengan cepat. Namun cakaran yang keempat kali mampu membuat Baron menghindar. Gam, aku izin kendalikan Meong Hideng agar menemukan pecahan sukmanya. Titip tubuhku, tegas Danan yang tidak bisa tinggal diam melihat Meong Hideng terus bergerak dan mengeluarkan suara auman yang sangat kencang. Baik Nan, sekarang, tegas Gama. Meong Hideng dengan dibantu Danan terlihat oleh Gama tidak terlalu liar mencakar bayangan tubuh Baron. Di sana, teriak Gama sambil menahan tubuh Danan agar tidak dapat diserang dengan mudah oleh Baron. Bruk. 1 kali tendangan kaki Meong Hideng mendarat di bagian dada Baron yang berhasil Danan temukan oleh rogo sukmonya, membuat Danan dengan cepat masuk kembali ke dalam tubuhnya. Sekarang tamat riwayatnya, tegas Gama. Seharusnya ia tidak akan bertahan lama, Gam, tegas Danan yang kembali berdiri setelah menyatu dengan tubuhnya. Tubuh Baron yang sudah terpojok tertahan di sebuah pohon. Dengan sekejap kedipan mata, kuku panjang Meong Hideng bak pedang itu menusuk bagian wajah Baron
hingga ikut tertancap ke arah pohon. Celup! Tidak cukup sampai di situ. Kuku panjang yang sudah menancap ke arah wajah Baron dan pohon digerakkan oleh Meong Hideng hingga tubuh Baron ikut terseret ke atas. Kemudian ditariknya ke bawah. Suara rawangan Meong Hideng membuat garisan panjang wajah Baron hingga diinjak oleh kaki Meong Hideng. Sayangnya itu bukan yang terakhir, Gam, ucap Danan yang sudah menduga hal itu. Pecahan sukma lagi? Gama sedikit tidak puas. Setidaknya itu pertanda bahwa Baron akan segera ditemukan. Siapa sangka kita bertemu tanpa keberadaan Budi dan Cahyo. Dengan keadaan bahaya ya, Danan. Sepertinya memang pertemuan kita selalu dalam bahaya, Gam, jawab Danan. Apalagi kini Meong Hideng sudah 2 kali mengeluarkan suara auman yang kencang. Ini memberikan pertanda pada seluruh penjuru leweng dengan suara menyeramkan sebagai peringatan. Dari arah samping hutan, Gama melihat Budi berjalan tergesa-gesa dengan raut wajah cemasnya. Tubuhnya sudah dibanjiri keringat, namun kini ia tidak seorang diri. Lelaki bersarung lusuh yang sudah Gama kenal mengikutinya. Budi, syukurlah, ucap Gama merasa lega. Walaupun Gama cukup hafal dari gerak Budi seperti belum cukup puas berhadapan dengan Baron. Bagus, mereka berdua sudah bertemu, Gam. Pasti belum selesai mengurus Baron, jawab Danan. Cahyo langsung melemparkan senyum kepada Gama sambil kepalanya menunjuk ke arah Budi. Kemudian menggelengkan kepalanya berkali-kali dengan bahu yang terangkat, seolah memberitahu Gama apa yang sebelumnya mereka berdua hadapi. Mereka tidak ada habisnya, kata Cahyo. Gama sangat setuju pada ucapan Cahyo, apalagi ia langsung memberitahu Cahyo bahwa sudah mengalahkan Baron untuk yang kesekian kalinya, termasuk barusan mengeluarkan Meong Hideng yang kini sudah berada di dekat kaki Gama. Jangan lengah, aku merasakan sosok lain mendekat, tegas Budi memberikan peringatan. Ucapannya itu membuat Gama dan Danan waspada, sementara Cahyo dan Budi segera membuat formasi berdua untuk mengawasi beberapa sisi hutan. Danan dan Gama yang melihat hal itu saling bertatapan dan melirik ke arah Budi dan Cahyo. Kayaknya ada yang makin akrab nih, goda Gama yang selama ini belum pernah melihat Budi sekompak itu dengan orang lain. Jelas dong, kita kan sahabat baik, balasku sembari merangkul Budi yang wajahnya tetap saja dingin. Singkirkan tanganmu dan jauhkan sarung baumu dariku, balas Budi ketus. Perbincangan itu sontak membuat Gama menahan tawanya, sementara Budi tetap dengan sikap dinginnya. Ada yang datang lagi ini, Bud. Bersiap aturannya sama. Langsung saja habisi, bisik Gama ke arah Budi. Begitu juga dengan Cahyo dan Danan sudah dalam keadaan siaga. Pertanda dari balik pepohonan yang kini tidak terlalu rapat itu membuat lewang sedikit lega, bak memberikan tempat untuk menghadapi Baron. Mereka datang, kata Danan. Menyerah saja di alas Rewa Sukmo ini. Aku tidak memiliki kelemahan, kata Baron. Gama langsung memejamkan matanya sambil terus mengucapkan amalan. Gelang gengge dalam tangannya itu semakin ia genggam. Allah nu kawasa salin Gusti nu maha suci, nu nyieun bumi jeung isina. Oge pilihan lain, Gam. Nyalamatkeun nyawa kudu ku nyawa. Bisikan suara dari Kilang Samana membuat Gama kembali memahami sesuatu dan tahu betul bahwa memang tempat ini wilayah kekuasaan Baron. Namun tidak ada pilihan karena banyak nyawa yang harus selamat. Ketika Gama kembali membuka kedua matanya, ia langsung disuguhkan banyaknya sosok yang mengelilingi mereka berempat. Sosok yang akan segera menghabisi mereka berempat membuat Meong Hideng yang kini mengeluskan kepalanya di kaki Gama. Ia seolah ingin langsung diberi perintah. Gila, sebanyak ini, ucap Gama. Meong Hideng langsung mengeram, namun dengan cepat dikendalikan Gama. Apa rencananya? Tanya Gama pada Danan sambil mengendalikan dirinya, apalagi gelap malam nan pekat mendukung keadaan bahwa tidak ada pilihan lain selain melawan. Kita tunggu mereka menyerang dan... Wonosuro! Teriak Cahyo, langsung menghajar Sukma Baron tanpa menunggu aba-aba dari Danan. Tak beda dengan Budi yang sangat bersemangat menikmati pertarungannya. Gama hanya menggelengkan kepalanya.
seolah tidak percaya dengan langkah Cahyo memanggil Wonosuro. Begitu juga dengan keris Raga Sukma, Danan yang langsung menyala, membuat Gama memejamkan matanya. Kring, kring, kring. Gelang Gengge dalam genggaman tangannya kembali berbunyi, bersamaan dengan hentakan kaki Gama sebanyak 3 kali, membuat Meong Hideng langsung berubah wujudnya. Seketika membuat tanah leweng Rowo Sukmo kembali bergetar. Budi sudah terlihat memisahkan kepala dari tubuh sosok itu. Cara bertarung Budi semakin brutal dan tidak terkendali, membuat Cahyo terkadang menatapnya tidak nyaman. Namun mereka berdua tetap melanjutkan tanpa memberi ampunan sedikit pun. Sosok bernama Baron itu pasti punya batas untuk memecahkan sukmanya, kan? Tanya Gama. Benar, seharusnya begitu, kecuali, jawab Danan. Gama melihat Danan seperti menyadari sesuatu, hingga ia menyingkir dari pertarungan dan melimpahkan sosok-sosok itu pada Meong Hideng, yang langsung menyayatkan kuku panjangnya itu pada bagian tubuhnya. Danan akan melakukan sesuatu. Kekuatan hutan ini membantu ajian Baron semakin kuat, bisik hati Gama, yang terus mengendalikan Meong Hideng dengan wujudnya yang besar itu, sambil memperhatikan pertarungan Cahyo dan Budi yang terus menghabisi sosok-sosok itu. Seketika Danan menaruh kerisnya, tangannya menyentuh tanah. Hal itu baru pertama kali Gama lihat, namun ia sudah bisa paham dengan Danan yang mencoba mengendalikan kekuatan hutan ini. Kesulitan, bisik hati Gama, terus memperhatikan ke arah Gama. Tidak bisa, energi hutan ini terlalu cukup kuat, ucap Danan. Lantas apa lagi yang harus kita perbuat, Nan? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Syarah. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menyimak kisah ini sampai di sini. Dan tentunya untuk menulisnya ya, QR Tipping dalam kolaborasi dengan Dio Seta dan Restu Wiratmaja. Saya pamit ya teman-teman. Sampai jumpa di bagian berikutnya.